yang akan kita bahas adalah materi tentang norma dan keadilan. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang hakikat dan juga pengertian norma. Di sini anak-anak ada yang mengerti tentang pengertian norma. Pengertian norma sendiri merupakan kaidah ataupun aturan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Masyarakat menyepakati ada 4 jenis norma yang berlaku. Yang pertama adalah norma agama, yang kedua norma kesusilaan, yang ketiga norma kesopanan, dan yang terakhir adalah norma hukum. Dari keempat jenis norma ini, sumber dan sanksinya tentu berbeda-beda. Ibu akan menjelaskan dari yang norma agama sampai norma hukum. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama ini kaidah ataupun aturan yang bersumber dari wahyu Tuhan. Sanksi yang didapat jika seseorang melanggar norma agama berupa dosa. Dan yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini bersumber dari hati nurani manusia. Jika seseorang melanggar norma kesusilaan akan merasa bersalah ataupun menyesal terhadap perbuatan yang dilakukannya. Dan yang ketiga adalah norma kesopanan. Norma kesopanan ini bersumber dari tata kelakuan yang disepakati dalam suatu masyarakat. Jika seseorang melanggar norma kesusilaan akan dicemooh ataupun dikucilkan oleh lingkungannya. Dan yang terakhir adalah norma hukum. Norma hukum ini bersumber dari pemerintah atau dibuat oleh lembaga yang berwenang. Biasanya jika seseorang melanggar norma hukum, terdapat beberapa hukuman ataupun sanksi, baik itu berupa perdata ataupun pidana. Biasanya sanksinya berupa kurungan dan juga denda. Dari penjelasan Ibu tentang jenis-jenis norma tadi, ada yang bisa mencontohkan bagaimana sih perbuatan yang sesuai dengan norma yang berlaku itu? Jika tidak ada, Ibu akan mencoba mencontohkan. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama sendiri untuk agama Islam pergi ke masjid ataupun ibadah tepat waktu. Norma untuk agama Nasrani ya pergi ke gereja. Dan juga jika kita mengerti tentang norma agama, maka ada rasa toleransi terhadap agama-agama lainnya. Dan yang kedua adalah norma kesopanan. Contoh dari norma kesopanan itu misalnya kita menggunakan bahasa yang santun atau yang sopan terhadap orang yang lebih tua dari kita, terhadap guru, terhadap dosen, ataupun terhadap orang tua kita. Yang kedua contohnya misalnya kita sebelum berangkat sekolah ataupun kemanapun kita mencium tangan kedua orang tua kita, itu merupakan contoh dari norma kesopanan. Dan yang ketiga adalah norma kesusilaan. Contoh dari norma kesusilaan ini misalnya dalam suatu pembelajaran kita akan melaksanakan ujian, maka karena norma kesusilaan bersumber dari hati nurani, maka kita akan membentengi diri dengan tidak mencontek ataupun mencontoh teman kita. Dan yang terakhir adalah norma hukum. Norma hukum contoh yang kecil dari norma hukum ini misalnya dalam berlalu lintas. Dalam berlalu lintas, jika kita taat dengan hukum, maka kita akan mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga menggunakan helm dan perlengkapan yang sesuai untuk berkendara. Itu merupakan contoh dari norma hukum itu sendiri. Jika dari penjelasan contoh-contoh tadi, maka kalau orang melanggar norma-norma yang disepakati, maka hukumannya itu seperti apa? Ada yang bisa mencontohkan sesuai penjelasan Ibu tadi? Yang pertama norma agama. Tentu jika seseorang mendapat dosa, maka akan mendapatkan siksa neraka. Itu merupakan keyakinan dari salah satu agama. Mungkin agama-agama lain juga meyakini bahwa akan ada imbalan ataupun sanksi yang didapat dari keyakinan-keyakinan agama yang dianutnya. Dan yang kedua adalah norma kesopanan. Jika seseorang melanggar norma kesopanan, maka akan ada pengucilan ataupun cemooh dari lingkungan-lingkungan sekitar. Dan yang ketiga adalah norma kesusilaan. Jika kita melakukan hal yang tidak sesuai dengan hati nurani kita, maka kita akan merasa menyesal ataupun selalu terbawa-bawa dalam setiap kegiatan kita ataupun apapun itu, kita akan merasa menyesal karena telah melakukan pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Untuk norma hukum sendiri, karena hukumannya berbeda tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan di norma hukum, maka misalnya saya contohkan terhadap pelanggaran lalu lintas tadi. Untuk kurungan sendiri paling sedikit itu ada 5 tahun dan dendanya paling sedikit adalah 5 juta. Maka sebaiknya kita taat terhadap norma-norma yang ditetapkan oleh masyarakat itu sendiri yang disepakati.
Dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang belum mengerti atau ada yang mau ditanyakan? Nggak, ya wis, bye. Wes mari.